Apa kamu tahu kasus ini? Remaja lulusan SMK ini nekat habisi istri orang karena sakit hati. Ini dia kisahnya. Kejadian ini terjadi di Lamongan pada Rabu 5 Agustus 2015 pagi itu. Suto yang merupakan warga desa Moronyamplung, Kecamatan Kembang Bahu, Lamongan, ini hendak pergi ke sawah. Namun baru saja ia melangkah di jalan setapak hutan, ia kaget dengan penampakan kaki manusia di atas tumpukan sampah. Dan saat didekati, Suto mendapati mayat perempuan dengan kaos hijau dan juga celana jeans. Karena ia ketakutan dengan temuan ini, Suto lalu berlari menuju warung terdekat, lalu memberitahukan temuannya itu kepada warga lainnya. Kemudian warga langsung melaporkan penemuan mayat tersebut kepada pihak berwajib. Tak lama, polisi telah datang lalu melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi termasuk Suto. Dan saat ditemukan, mayat dalam posisi tengkurap dengan cairan merah keluar dari kepala. Dan dari hasil pemeriksaan, mayat tersebut diketahui bernama Murni Cahyani yang berusia 21 tahun, merupakan warga desa Pelang, Kecamatan Kembang Bahu. Hal ini diketahui setelah keluarganya yang kehilangan ini datang dan memastikan jenazah tersebut. Murni sendiri diketahui merupakan istri dari Rahmat Hidayat, pria asal Bojonegoro. Murni dan suaminya sedang dalam proses cerai, dan selama proses cerai, Murni ini tinggal di rumah orang tuanya dan bekerja di pabrik sepatu di Mantuk. Murni terakhir diketahui keluar pada hari Selasa 4 Agustus 2015 malam hari dengan mengendarai motor Honda Beat. Sejumlah saksi yang diperiksa polisi menyebut bahwa Murni ini sempat terlihat di sebuah warung yang sudah tutup tak jauh dari lokasi penemuan mayat. Polisi kemudian meringkus Roberto Setiawan yang berusia 19 tahun, yang merupakan remaja lulusan SMK asal desa Balong Panggang, Gresik. Pria yang akrab disapa Tito merupakan pacar gelap Murni, dan saat ditangkap, Tito menyangkal telah membunuh Murni. Ia bahkan sempat melarikan diri, dan akibatnya polisi memberikan timah panas di kedua kakinya. Tito pun lalu diamankan ke Mapolres Lamongan untuk diperiksa lebih lanjut. Tak hanya menangkap Tito, saat itu polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti motor Honda Beat yang dititipkan di rumah kakaknya, lalu cincin dan juga anting emas milik Murni yang dibawa kabur Tito usai mewafatkannya. Di hadapan penyidik, Tito akhirnya mengakui perbuatannya, bahkan telah merencanakan terlebih dahulu. Tito ini sakit hati karena mengetahui Murni kerap menjalin asmara dengan lelaki lain. Sakit hati semakin bertambah karena ia merasa selama 5 bulan berpacaran dengan Murni, dirinya ini hanya dijadikan pelampiasan saat butuh uang saja. Karena hal inilah, Tito lalu merencanakan mewafatkan Murni pada Selasa malam itu. Rencana pemuafatan tersebut berawal saat ia nongkrong di warung kopi di Sambiroto, Balung Panggang. Dari sana, Tito lalu mengirim pesan ke Murni untuk janjian bertemu di Sendang Mantuk. Setelah disepakati bertemu, Tito lalu meminta temannya yang biasa dipanggil Korak untuk mengantarnya ke lokasi janjian. Setibanya di Sendang, Tito kemudian menyuruh Korak pulang. Ia lalu lanjut berboncengan dengan Murni menuju hutan jati. Di lokasi itu, keduanya kemudian melakukan hubungan badan. Puas menyalurkan syahwatnya, Tito kemudian mendekap dan memiting leher Murni hingga Murni pingsan. Tito yang kalap selanjutnya menjambak dan membenturkan kepala Murni ke batang pohon jati di sekitar lokasi. Setelah meyakini Murni telah wafat, Tito lalu melucuti cincin dan anting emas milik Murni dan 1 buah unit handphone. Lalu mayat Murni kemudian dibuang begitu saja di tumpukan sampah di hutan jati tersebut. Tito sendiri lalu kabur pulang dengan mengendarai motor Honda Beat milik Murni. Hingga akhirnya mayat Murni ini kemudian ditemukan warga keesokan harinya dengan berlumur cairan merah di kepalanya. Tito selanjutnya dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Pada Rabu 13 Januari 2016, Majelis Hakim PN Lamongan kemudian menjatuhkan vonis pidana terhadap Tito, yakni 17 tahun penjara.